bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Nah, seperti ini adalah bukan mitosis ya, maka biasa sering disebut dengan amitosis. Ini pada mikroorganisme. Amitosis ini biasa disebut dengan pembilahan biner. Ya, satu individu langsung menjadi individu yang sama dengan identik dengan induknya. Itu amitosis atau pembelahan biner. Ya, itu khusus pada mikroorganisme. Ya, jadi organisme multiseluler tergantung pembelahan untuk. Nah, ini tujuan dari pembelahan sel ya, harus dipahami, yaitu perkembangan, kemudian pertumbuhan, repair, ya. Jadi untuk pembentukan gamet ya dari pembuahan gitu ya. Nah, semua organisme kompleks berasal dari single fertilisasi telur ya. Melalui pembelahan sel, jumlah sel akan meningkat. Nah, ini udah pasti dipahami. Nah, sekarang juga tolong dilihat di halaman 89 bagian siklus sel ya. Gambar itu penting, gambar 4.2 siklus sel. Nanti di PowerPoint juga ada. Jadi pembelahan sel itu diawali dengan interfase, lalu diikuti dengan mitosis atau meiosis. Nah, mitosis itu bertujuan untuk pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan itu terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Sedangkan meiosis itu pada sel reproduksi atau sel gamet, terjadi pada reproduksi sel. Fase mitosis itu kita pakai yang 4 ya. Ada profase, metafase, anafase, telofase atau PMET. Ya, PMET. Profase, metafase, anafase, telofase. Yang menghasilkan anak secara genetik itu identik. Ya. Nah, kita akan lihat proses mitosis dan meiosis. Kalau ini saya nggak akan jelaskan lagi, ini juga nggak akan dibahas lagi karena kan ini sebenarnya penjelasan di kromosom, ya. Ya, saya langsung mulai dari sini, siklus sel. Perhatikan gambar ini dan kalian harus jeli. Di sini itu P itu maksudnya, ya, profase. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya, lalu ada fase G1, S, dan G2. Ya, dan keseluruhan ini namanya interfase. Interfase itu siklusnya kalau kalian amati dari gambar ini adalah paling lama. Ya. Dan apa yang terjadi itulah yang sering ditanyakan. Ya, apa yang terjadi pada G1, S, dan G2? Nah, ini rata-rata pada salah nih, yang pada sintesis. Ya. Nah, pada sintesis itu yang disintesis bukan sintesis protein. Ya. Tapi sintesis DNA. Jadi di sini akan terjadi penggandaan DNA. Ya, penggandaan kromosom. Ya, di situ udah dijelaskan ya, pada tahap ini terjadi pertumbuhan itu G1. Kemudian melakukan sintesis DNA dan kromosom menggandakan diri pada tahap S dan pembesaran ukuran sel pada tahap G2. Ya. Oke, perlu dipahami. Jadi apa yang terjadi dalam siklus sel? Ya, di buku udah ada. Nah, lalu biasa ada istilah-istilah seperti ini nih. Ya. 2N 1C maksudnya apa sih? Jadi itu sifat selnya, kromosomnya itu diploid tetapi dia satu kopian. 1C itu satu kopi itu pada G1. Nah, sedangkan pada S itu kan sudah terjadi replikasi, maka nanti hasilnya adalah 2C atau 2 kopi. Ini sering muncul. Nanti supaya jangan bingung. Apa sih itu 1C, 2C, 2C itu ya. Jadi ini pada tahap interface ya, jadi menekankan pada sintesis itu terjadi duplikasi kromosom atau replikasi kromosom. Jadi 1C menjadi 2C.
Nah, kalau sudah menjadi 2C, nah baru masuk ke tahap karyokinesis atau mitosis. Ya, mitosis itu akan diikuti dengan cytokinesis atau pembelahan sitoplasma. Selanjutnya kita bahas tentang mitosis ya. Jadi tadi siklus sel tahu ya poin pokoknya, kamu harus paham mengenai interface, tahapan interface itu ada 3. Kemudian apa yang terjadi dalam interface, nah itu yang sering ditanyakan. Oke, nah sekarang kalau pembelahan mitosis itu udah pasti ya, yang ditanyakan itu pasti ciri-ciri pada setiap tahap. Biasanya dengan gambar ya. Gambar itu ada di buku kamu. Di buku kamu halaman 90, gambar 4.3. Terus tabel 4.1 juga penting ya, tapi nggak usah dihafalin apa itu? Hafalin angka-angkanya. Kamu cukup paham bahwa mana sih yang tahap yang paling lama itu ya. Di antara fase mitosis yang paling lama adalah apa? Profase ya. Kemudian paling cepat apa? Anafase. Ya, anafase itu paling cepat tuh ya. Kalian lihat waktunya aja di situ, menitnya. Nah, seperti ini. Jadi profase, metafase, anafase, telophase atau PMET. Ingat ya, urutannya harus paham. Tapi biasanya kamu ada jebakan nih, ada jebakan. Nah, biasanya ada gambar yang ditampilkan di soal, tetapi yang ditanyakan bukan gambar di soal, tapi biasanya tahap selanjutnya setelah gambar tersebut adalah, jadi kamu harus apa ya, jeli membaca pertanyaan. Bisa juga tahapannya adalah tahap sebelum yang terjadi pada seperti di gambar adalah berarti gambar itu hanya untuk membuat soal, gitu ya. Tahap sebelum tahap yang terjadi sebelum pada gambar di atas adalah apa? Atau bisa juga tahap selanjutnya adalah apa? Jadi kamu jangan menjelaskan yang digambar, kan yang ditanyakan tahap selanjutnya. Ya, jadi ini saya kasih tahu, ini biasa yang sering muncul di soal dan itu kalian banyak yang terjebak. Oke. Ya, ciri-ciri tahapan mitosis itu ada profase, metafase, anafase, telophase itu udah jelas ya. Yang pertama adalah membran inti hilang, terbentuk benang kromatin sampai terbentuk aster. Aster itu benang-benang spindle ya, yang pendek-pendek di ujung sampai dia udah terduplikasi atau menjadi 2 yang masing-masing menuju kutub. Ya. Lalu kalau metafase intinya dia berderet di bidang ekuator, di tengah. Anafase itu bergerak atau berlawanan ditarik ya oleh benang-benang spindle. Ya. Telophase itu sudah mulai terbagi menjadi 2 sel anakan dan diikuti dengan peristiwa yang namanya karyokinesis. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Kita lihat. Nah, ini sampai tahap profase. Ya, ini 3 gambar ini, 2 gambar ini adalah tahap profase ya kalau di ciri-ciri yang di buku kita. Kalau interfase ya ini. Interfase itu ada fase G1, S dan G2. Ya. Nah, baru metafase di tengah, anafase ditarik, kemudian telophase sudah terbentuk cleavage. Ya, cleavage ini kalau pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan terbentuk plat sel. Ya, jadi karena dia terbentuk dinding sel ya. Jadi pahami. Nah, biasanya di soal itu kita cantumkan gambar ini, tapi yang ditanyakan tahap selanjutnya apa? Berarti kamu jawabnya tahap selanjutnya adalah anafase kan? Oke.
Nah, benang-benang spindle itu apa sih sebenarnya? Dia adalah mikrotubul, biasanya disebut dengan rangka sel ya. Dan itu terbentuk dari aster. Dari sorry, bukan dari aster, tapi dari sentriol itu mulai tumbuh gitu ya, pendek-pendek dulu, lalu terbentuk mikrotubul yang panjang, ada yang kinetokur dan non kinetokur. Maksudnya apa kinetokur dan non kinetokur? Kalau kinetokur itu terikat pada bagian kinetokor kromosom, sedangkan non kinetokor itu tidak. Ya, saya rasa ini sudah. Nah, lanjut ya. Mitosis saya rasa itu saja. Ya, jadi dari 2N menjadi 2N karena sama ya. Jadi diploid, diploid, haploid menjadi haploid. Nah, itu juga di mitosis ya sama karena jumlah kromosomnya sama. Oke, nah ini tadi yang namanya kinetokor dan non kinetokor. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ke sitokinesis ini tadi sudah ya. Sitokinesis itu ada dua cara di sel tumbuhan dan sel hewan. Bedanya kamu harus tahu. Di buku juga udah ada. Halaman 91, gambar 4.8. Oke, saya rasa nggak masalah di mitosis itu saja. Ya, singkat kan, tapi banyak ini ya, banyak kelirunya kalian kadang menjawab ya. Nanti akan ada 40 soal PG. Ya, tolong cermati dari materi sekian, tapi ada 40 soal PG. Biasanya dibolak-balik, tapi malah banyak yang salah. Oke, nah kalau di hewan prokaryotik itu ini ya tadi ya pembelahan biner. Ya. Sekarang ke meiosis. Meiosis kan saya awali dengan ini ya, biasa dengan human life cycle. Ini menggambarkan proses meiosis supaya terjadi jumlah kromosom itu tetap ya dari generasi ke generasi. Ya. Makanya kromosom manusia jadi tetap 46 karena kan dari meiosis 23 plus 23. Jadi dari dua orang digabung kenapa tetap 46 gitu ya. Dari 23 plus 23 menjadi 46. Oke. Lanjut. Nah, meiosis itu merupakan pembelahan reduksi. Ingat dari 2N menjadi N, dari 1 menjadi setengah, ya. Nah, dibagi menjadi dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Perhatikan gambar pembelahan meiosis 2 dan pembelahan meiosis 1. Itu gambar halaman 93 itu penting banget. Apa bedanya? Nah, bedanya itu ada kromosom homolog dan yang meiosis 2 tidak ada kromosom homolog. Yang dipisahkan adalah sister kromatid. Jadi meiosis 2 itu identik dengan mitosis. Bedanya adalah kromosomnya dia sudah rekombinan atau terbentuk rekombinasi dari crossing over. Nah, uniknya lagi di pembelahan meiosis itu ada tahap yang ini, lesi padidia pada profase 1. Ingat hanya profase 1. Ya. Nah, lesi padidia itu apa? Nah, tahapannya kamu juga harus tahu. Ini penting nih. Nah, ini penting banget. Leptoten, sigoten, pakiten dan diploten dan diakinesis. Saya sering menyebutnya adalah lesi padidia. Nah, kamu harus menjelaskan lesi padidia cirinya apa. Nah, di buku ada yang salah ya. Jadi, tolong perhatikan. Crossing over itu terjadi di diploten. Oke. Lalu tetrat dan kiasma itu terbentuk pada saat pakiten. Lalu sinapsis dari kromosom homolog itu terbentuk pada tahap sigoten. Nah, leptoten itu apa? Tahap awal profase 1 ini. Memendek dan membentuk kromosom. Lalu diakinesis itu apa? Kalau diakinesis itu sebenarnya premetafase ya, jadi metafase awal. Jadi kromosom homolog itu sudah siap melakukan proses selanjutnya, yaitu proses apa? Proses metafase 1.
Nah, ini penting nih. Lanjut. Ini dari segi skema ya, pastikan kalian pahami mana kromosom homolog dan mana sister kromatid ya. Nah, kalau meiosis 1 kan yang dipisahkan adalah kromosom homolog. Berarti di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Ingat, reduksi kromosom terjadi pada meiosis 1, yaitu pada tahap apa? Anafase 1. Oke. Jadi pada tahap meiosis 1, pada tahap anafase 1 itu terjadi reduksi kromosom. Jadi dari diploid menjadi haploid itu terjadi pada meiosis 1. Ya, saya udah tekankan ya. Jangan sampai nanti ada yang milih di meiosis 2, salah. Oke, nah ini prosesnya nih. Dari profase 1 itu prosesnya kompleks segini ya, ada kiasma, ada sister kromatid, ada namanya kromosom homolog, sinapsis, ada tetrat, ada crossing over. Nah, itu terjadi pada lesi padidia tadi ya. Interfase hanya sekali, yaitu pada tahap sebelum profase 1 ya. Lalu metafase 1 berjajar. Nah, yang berjajar itu adalah kromosom homolog. Ingat. Maka ini ada dua line gitu ya, ada dua baris gitu ya. Lalu dipisahkan ya. Yang dipisahkan adalah kromosom homolognya. Ingat, itu di meiosis 1. Lalu di meiosis 2 itu yang berjajar di tengah apa? Metafase 1 ini ada satu line nih, satu garis nih. Berarti yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Ayo sampai sini harusnya kalian udah paham ya. Bedanya mitosis dan meiosis ya di sini. Pada awalnya kita kan hanya ingin membedakan mitosis dan meiosis itu kayak apa sih? Itu ya, harus paham ya yang dibedakan di mananya. Nah, ini pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet. Ya. Nah, kalau kalian lihat kan ini kromosom homolognya ya membentuk sinapsis, ya saling tumpang tindih, ya. Lalu meiosis kedua, telofase 1 langsung masuk ke profase 2, bukan di jeda interfase 2 begitu, itu enggak, ya, tapi langsung. Nah, ini juga sama. Nah, aplikasinya adalah pada tahap spermatogenesis pada hewan jantan dan pada hewan betina. Tahapan ini penting ya. Spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Ya. Itu meiosis 1. Nah, meiosis 1 terjadi di sini. Lalu spermatid itu yang ini, yang di sini ya, ini salah letaknya. Dari spermatosit sekunder menjadi spermatid itu meiosis 2 ya di sini. Begitu juga dengan yang oogonium ya, dari oosit primer dari diploid menjadi haploid itu meiosis 1. Kemudian ini meiosis 2 ya. Urutannya ya, jangan sampai keliru. Di buku udah ada ya, halaman 98. Tetapi kamu harus sebelumnya halaman 96 itu perbedaan, tolong dipelajari. Perbedaan meiosis 1, meiosis 2 itu yang di tabel 4.2 sama perbedaan mitosis dan meiosis pada halaman 96 tabel 4.3 ya. Nah, udah kan? Ya memang materinya dikit sih. Ya, setelah itu selesai kan? Nah, kemudian pada tumbuhan juga diperhatikan, waktu itu sudah saya jelaskan di video juga sudah ya. Jadi bahwa apa? Inti generatif itu membelah menjadi 2, menjadi inti generatif 1 dan 2, lalu dia membuahi sel telur dan inti kandung lembaga sekunder, maka itu menjadi pembuahan ganda, gitu ya. Maka namanya fertilisasi ganda. Nah, ini yang jadi catatan poin penting ya. Kenapa dinamakan fertilisasi ganda, gitu ya. Lalu di sini ada pembelahan mitosis sebanyak 3 kali.
menghasilkan 8 inti. Pada awalnya itu ada meiosis. Dari 1 menjadi 4 sel kan sama. Meiosis ini juga 1 menjadi 4 sel mikrospora. Ya. Nah, ini pada tumbuhan. Nah, ini kesimpulan sih ya, perbandingan antara mitosis meiosis. Oke, saya rasa ini saja sih ya. Summary sudah. Nah, ini yang membedakan nih, mana yang homolog, mana yang non homolog, mana sister chromatid, mana non sister chromatid. Ya. Oke, baik. Review saya rasa itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.